Hari ini kita berdiri di ujung masa SMP, tapi sebenarnya ini bukan akhir. Ini adalah awal dari masa depan. Untuk diriku di 10 tahun yang akan datang, aku akan berusaha untuk terus menjadi yang terbaik di versi diriku sendiri dan bermanfaat bagi keluarga dan juga orang lain. Untuk diriku 10 tahun akan datang, berusaha dan berjuang dan tidak menyepelekan satu hal. Untuk diriku di 10 tahun ke depan, selalulah semangat, jangan dengarkan opini publik. Dan ingatlah bahwa Allah menguji seorang hamba itu sesuai dengan batas kemampuannya. Untuk diriku 10 tahun lagi yang akan datang, aku berjanji mewujudkan mimpi dan cita-cita, mempunyai potensi dalam segala hal, dan mewujudkan bakat karya yang diperoleh. Namun takdir Allah itu selalu baik walaupun perlu air mata untuk menerimanya. Umar bin Khattab. Saat untuk diriku di 10 tahun yang akan datang, tetap semangat walaupun diriku sendiri tidak punya penyemangat, tetap berjuang demi ujian dan rintangan, dan tetap kuat demi cita-cita yang saya impikan, yakni melunasi hutang negara ini. Dan untuk diriku sendiri, jangan dulu mendekat yang namanya pacaran, karena sahabatku pernah berkata kepadaku, ia melihatmu karena ada mata, bukan karena ada rasa. Oleh sebab itu, kalau engkau bertatapan bersama dirinya, jangan terbawa perasaan dan suasana. Boleh jadi ia ingin dirimu masuk ke dalam permainannya. Ingat, rasa yang sesungguhnya bukan berasal dari mata, namun rasa yang sesungguhnya berasal dari hati yang siap menerima apa adanya. Untuk diriku 10 tahun yang akan datang, bagaimana kabarmu? Semoga kau baik-baik saja. Bagaimana dengan cita-citamu tentang impian dan harapan yang pernah kau ucapkan pada saat umurmu belasan? Apakah semua itu sudah kesampaian? Seperti menjadi orang kaya, membahagiakan kedua orang tua, menikah bersama orang yang kau cinta, membangun keluarga bahagia, sakinah mawaddah warahmah, keliling dunia, bertemu orang-orang hebat di luar sana. Tapi apapun yang terjadi, apapun yang kau alami, semoga kau tetap menjadi dirimu sendiri, karena kau hebat di versimu sendiri. Jangan berubah hanya karena ingin dihargai. Untuk diriku yang berada di 10 tahun ke depan, tetap semangat dan jangan mudah menyerah untuk mencapai sebuah cita-cita. Jangan pernah malu apabila kamu tidak tahu, dan jangan pernah mengalah apabila kamu tidak salah. Karena ingat, selagi bumi masih berputar dan semua orang tidak ada yang tahu. Mungkin sekarang engkau tidak mempunyai apa-apa, siapa tahu besok punya segalanya. Dan engkau memang tidak seberuntung orang lain, dan mereka juga belum tentu seperti dirimu. Dan tidak lupa ucapkan permintaan maaf untuk diri sendiri atas segala hal yang kau paksakan selama ini. Dari ingat, pikiranmu sekarang hanya tentang masa depan, yaitu ekonomi, orang tua, dan setiap orang tua. Apa kabar diriku 10 tahun ke depan? Mana hasilnya? Apakah kamu sukses? Saya hanya akan memberikan sedikit kata-kata, yaitu tetap semangat dan optimis meskipun hasil tidak sesuai harapan. Terima kasih. Pesan untuk diriku di 10 tahun yang akan datang, jika engkau sudah sukses, jangan pernah lupa kepada orang yang pernah baik kepada dirimu, dan janganlah engkau juga lupa kepada bundamu, karena dialah yang mengandungmu, melahirkanmu, dan merawatmu dari kecil hingga besar. Dan dia juga rela jualan di pasar yang tidak mengenal namanya panas ataupun hujan. Ini janji saya terhadap diri saya sendiri. Harapan saya ingin menjadi orang yang berguna, orang yang taat kepada Allah, orang yang patuh kepada orang tua, dan bermanfaat bagi semua orang. Karena saya menyadari tanpa adanya ustaz-ustazah, tanpa adanya kawan-kawan, mungkin saya tidak akan bisa bertahan di sini. Tanpa adanya motivasi, semangat dari mereka, mungkin saya tidak akan berdiri saat ini. Dan mimpi saya ingin mewujudkan impian dari kakakku dan menggantikan tugas seorang ayah dengan cita-cita yang lebih besar, yaitu seorang tentara yang hebat dan tentara yang bisa membela negaranya sendiri.
Janji untuk diriku sendiri 10 tahun ke depan saya akan menjadi dokter, dan apabila saya menjadi dokter maka saya akan membangun rumah sakit yang mana rumah sakit tersebut tidak akan memandang ekonomi masyarakat Indonesia maupun dia miskin ataupun kaya. Dan saya akan berusaha untuk menaikkan haji kedua orang tua saya yang sebelum mereka tiada. Jadi diriku untuk masa depan menjadi wanita dewasa yang berkarya dan berguna bagi bangsa. Janjiku di 10 tahun yang akan datang, aku akan menjadi orang yang sukses dan bisa membawakan orang tua. 10 tahun yang akan mendatang, saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik, membanggakan kedua orang tua, menjadi orang sukses dan tidak melepas hijab. Impiannya untuk masa depan harus berubah dan lebih baik lagi, dan harus bisa membanggakan kedua orang tua dan bisa mengejar target dari kesehatan. 10 tahun ke depan, aku ingin dikenal sebagai bukan orang yang terkenal, tapi ingin dikenal sebagai manusia yang berguna bagi manusia lainnya. Bukan sebagai kuman ataupun hama, atau mungkin pejabat yang memakan uang rakyatnya, ataupun polisi dan TNI yang menerima uang suap hingga hukum menjadi lalai. Tetapi aku ingin sebaliknya, menjadi manusia yang berguna bagi manusia lainnya, ataupun berkorban demi negara, walaupun menjadi TNI ataupun menjadi polisi. Mimpi dan profesi saya ketika 10 tahun ke depan ingin menjadi seorang intelijen negara, di mana bukan negara Rusia maupun negara Amerika, melainkan negara saya sendiri, itu negara Indonesia. Mengapa saya ingin menjadi seorang intelijen negara? Karena intelijen negara bukan hanya menjadi tukang bakso maupun orang gila, tetapi disitulah letak jasanya menangkap semua komunis-komunis Indonesia dan berjasa kepada negara. 10 tahun ke depan, saya ingin terkenal menjadi orang yang paling sukses di Asia ini. Yang sukses saya bilang bukan menjadi presiden ataupun S atau miliarder saham, melainkan sukses yang saya bilang menjadi CEO Bank Sentral Asia. Walaupun berat tantangannya, saya akan tetap berusaha sampai saya terwujud. Visi saya 10 tahun yang akan datang ingin menjadi live streamer game dan ingin menjadi kiper FC Barcelona dan memenangkan beberapa UCL. Profesi yang saya inginkan 10 tahun yang akan datang, saya ingin menjadi pemain timnas Indonesia dan memenangkan Piala Dunia. 10 tahun yang akan datang, aku ingin dikenal sebagai seorang komikus yang terkenal. 10 tahun ke depan, aku ingin dikenal sebagai miliarder yang bisa membantu masyarakat. 10 tahun ke depan, saya ingin dikenal sebagai ahli sejarawan Islam dan dokter yang amat dikenal banyak orang. Impian saya di 10 tahun yang akan mendatang, saya ingin menjadi wanita yang soleha, menjadi orang yang sukses, dan bisa membahagiakan kedua orang tua. Dan juga saya ingin mendapatkan gelar Prof. Dr. Hadja Melisa Fitri, SHG, MSc. Semoga impian saya di 10 tahun yang akan mendatang bisa terkabulkan. Amin. 10 tahun ke depan, saya ingin dikenal sebagai General Manager in JKT48. Siapa sih yang gak kenal dengan JKT48, idol group terbesar yang ada di Indonesia? Namun, karena besarnya idol group tersebut, itu menjadi hambatan bagi saya sebagai pelajar di kota penghasingan ini. Tetapi karena ini hobi saya, sehingga General Manager tersebut menjadi impian saya, tekad saya menjadi sangat kuat. Insya Allah, apabila saya telah berhasil menjadi General Manager, saya akan menghajikan kedua orang tua saya sebelum mereka tiada. Mimpi dan cita-citaku untuk 10 tahun ke depan. Mimpiku adalah ingin menjadi laki-laki yang dikenal oleh dunia, sehingga nama dan fotoku bisa dicari di Google atau di semua sosial media. Dan aku ingin menjadi salah satu orang yang memiliki istri dari member JKT48 yang aku asyikkan selama ini. Dan semoga mimpiku sekarang bisa terwujud di 10 tahun ke depan. Dan cita-citaku adalah ingin menjadi orang yang berhasil membanggakan nama Indonesia dan berhasil sukses di negara Jepang, yang insya Allah akan membanggakan nama kedua orang tua. Dan aku akan menjadi trader terkenal seperti Timothy Ronald dan memiliki Bitcoin seperti Elon Musk, dan aku akan menjadi orang kaya sehingga aku bisa menjadi 9 naga Indonesia. Dan semoga cita-citaku sekarang bisa terwujud di 10 tahun ke depan. Sekian dari saya, terima kasih atas segalanya. Arigatou gozaimasu, sayonara. 10 tahun ke depan ialah menjadi orang yang terbaik dan dipandang oleh seseorang dan sukses di masa depan yang akan datang. 10
Kesan-kesan saya 10 tahun ke depan. Dan untuk diri saya, tetaplah semangat walaupun tidak punya penyemangat. Saya akan mengejarkan cita-cita saya. Namun mengejar cita-cita itu sangat tidak mudah. Saya harus berusaha, harus mengabaikan cita-cita saya. Dan saya harus menjadi orang yang lebih baik lagi. Meskipun menjadi orang yang lebih baik itu tidaklah mudah. Saya harus berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan saya harus memiliki kedua orang tua saya. Dan untuk teman-teman saya, tetaplah semangat walaupun tidak punya penyemangat. Tetaplah berjuang walaupun tidak penyayang. Wadimul ihman qabla mahabbah. Utamakanlah cita-cita sebelum cinta-cinta. Satu kata untuk kalian semua adalah teman yang terbaik. Meet in best fashion and always be happy, friend. Jangan takut untuk melangkah menjadi yang lebih baik. Sukses. Berduit. Be a strong woman. Ada masanya kita untuk bertemu kembali lagi. Take what you want. Do you remember me? Fighting. Don't forget me, Ana Milan. Jangan lupakan kata 3 ya. Semangat, tetap saling kenal. Semangat. Jangan lupakan aku. Bahagia selalu. Semangat mengejar cita-cita. Terus ingat dengan bola. See you next time. Selamat kawan. Semangat. Buat teman-temanku, kalau kita bertemu di masa depan nanti, jangan malas belajar. Aku full terus, gas. I was your number one, Windy and yo. Dadah. Apa dia? Pesan untuk adik-adikku, tetaplah semangat menggapai cita-cita kalian. Karena orang tua kalian yang di rumah sedang menunggu kalian dan berharap untuk kalian bisa membawa mereka ke surga, bukan ke neraka. Dan janganlah kalian menyerah di awal cerita, karena setiap tantangan pasti ada kesuksesan yang menunggu di depan. Itu saja pesan abang untuk adik-adik. Memang tidak panjang, karena tujuan abang bukan ingin dipandang, apalagi ingin makan nasi padang. Melainkan ingin kalian untuk saling merangkul, bukan saling memukul. Karena tujuan kita sama, untuk saling belajar dan bukan saling menghajar. Pesan untuk para adik-adikku. Kita berkumpul di sini harus saling peduli agar bisa sukses, bukan saling bully yang bikin stres. Dan tujuan kita di sini sembahyang dan juga ngaji, bukan panggil sayang lalu menyendiri. Memang Allah menciptakan para insannya itu berpasang-pasangan, yang dimaksud bukan pacaran, yang hanya bisa gandeng tangan di tengah jalan, yang ujung-ujungnya tinggal sendirian. Namun kalian harus tetap semangat untuk menjauhi sebuah maksiat, tetap berjuang walaupun hati belum tenang, dan selalu bahagia walaupun kamu bukan pilihannya. Ingat, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahabba", sesungguhnya seorang bersama siapa yang dicintainya. Dan kalian jangan mudah menyerah untuk bisa sukses di masa muda. Dan ingat, pepatah Arab pernah berkata, "Man jadda wa jaddah", siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Pesanku bukanlah sebuah surat, bukan karena ingin cepat istirahat, apalagi ingin dibilang hebat, melainkan ingin apa yang disampaikan kepada kalian semua bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Nggak kerasa ya, udah 3 tahun kita di sini. Sebentar lagi udah mau tamat aja. Kemarin kita datang dari tempat yang berbeda-beda, dengan niat yang berbeda, dan pastinya cara pandang yang berbeda. Teman sekarang udah rasa saudara, Ustazah juga rasa orang tua sendiri, tempat mengadukan keluh kesah, nasihat, motivasi, dan ilmu yang bermanfaat selalu kami tanamkan dalam pesan saya untuk Ustazah, teman-teman yang akan meninggalkan SMP ini, dan adik-adik yang masih di sini. Tetaplah semangat mengejar ilmu yang bermanfaat, karena orang tua kalian bersusah payah menyekolahkan kalian di sini. Jangan kecewakan mereka. Bitalim riya bidulaka. Bersungguh-sungguhlah pada orang yang bersungguh-sungguh padamu. Teman-teman, ingat nggak sih waktu pertama kali kita kesini kita itu nggak kenal. Nggak taunya sekarang kita udah tidur satu bantal. Awalnya kita imut-imut, sekarang kita sudah amit-amit. Ingat nggak sih kalian, kita sekarang sudah dewasa, ingin melanjutkan ke jenjang sekolah yang berikutnya. Namun teman-teman, kenangan-kenangan kita di sini tidak akan bisa dilupakan. Baik itu kenangan main bola, sampai kenangan kita kena marah sama abang. Teman-teman, kalau kita sudah lulus dari sini, jangan sampai kita lost kontak ya.
karena pemutus tali silaturahmi adalah tidak memiliki teman. Untuk semuanya, jangan sampai kita asing untuk kedepannya. Dan juga untuk semuanya, perpisahan ini bukanlah akhir. Jadinya jangan terlalu sedih. Ingat, di dalam Al-Quran dijelaskan, la tahzan, janganlah kamu bersedih. Al-Quran kembali menjelaskan, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Dan untuk adik-adik sekalian, tetap semangat walaupun kami akan segera tamat, tetap berjuang walaupun sudah tidak ada abang, tetap berusaha walaupun kita tidak lagi bersama. Mari kita satukan cinta dan rasa, sehingga nanti akan timbul yang namanya sayang. Apabila sudah ada cinta, sudah ada rasa, sudah ada sayang, akan timbul namanya kesan. Dan apabila sudah ada kesan, akan sulit dilupakan. Selama kami di sini, kami merasakan bahwa untuk menjadi santri yang taat itu tidaklah mudah. Tapi dengan membiasakan diri, kita bisa menjadi santri yang lebih taat pada Allah, taat pada orang tua, dan taat pada agama. Di sini kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang tekun dan menjadi pendengar yang baik bagi masyarakat. Di sini kita dilatih untuk menjadi sandaran yang baik bagi manusia, yang siap memberi solusi terhadap masalah yang dihadapi dan memberi kesan yang baik sehingga bisa disimpan di dalam memori. Di sini kita diajarkan untuk memendam rasa suka maupun rasa duka. Rasa suka terhadap seseorang itu wajar, dan untuk mengungkapkan rasa suka kepada seseorang itu hukumnya sunnah. Dan rasa duka yang kita alami itu terjadi akibat datangnya orang yang kita suka dan berpisah untuk selamanya. Dan untuk teman-temanku sekalian, terima kasih, dan kami akan segera merasakan hal itu. Kami akan kehilangan teman untuk bercanda tawa dan kehilangan ustaz dan ustazah untuk mengadu keluh kesah, dan saya ucapkan terima kasih atas segalanya, dan saya ucapkan kalian adalah the best forever for me. Dan untuk adik-adikku sekalian, semangat untuk belajar, jangan pernah lelah untuk menghafal, dan jangan pernah malas untuk mengerjakannya. Dan untuk teman-temanku seluruh kelas 9, sekolah kita mungkin akan berbeda, tapi jangan pernah lupakan nama-nama yang pernah menyemangati kita. Dan juga mungkin kita akan sekolah ini lagi, tapi bukan sebagai murid maupun santri, mereka menjadi seorang alumni. Untuk masa depan, kami datang dengan mimpi, kami datang dengan doa, dan kami datang dengan janji. Untuk antum semua kelas 9, ma'an najah. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Untuk santri kelas 9, selamat melanjutkan perjuangan. Gak perlu sempurna, yang penting terus jalan. Jaga adabmu, jaga sholatmu, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Tetap istiqomahkan hafalanmu, yang ahwat istiqomahkan jilbab syar'imu. Tetaplah istiqomah dalam kebaikan. Fokus proses, abaikan drama ya. Teruslah bersinar, buktikan bahwa kamu bisa meraih masa depan yang Putih biru jadi cerita, putih abu siap menanti. Semoga sukses selalu, semangat. Selalu berusaha dan berikhtiar adalah jalan menuju sukses. Pertemuan kita memang singkat, tetapi Ustazah berharap Ustazah termasuk yang diingat. Terima kasih telah memilih Ustazah menjadi bagian dari skenario hidup kalian. Ustazah doakan kalian sukses dan selalu mengedepankan adab. Semoga Ustazah menjadi salah satu orang yang baik di perjalanan kehidupan kalian. Tetap jadi orang baik. Dulu kalian datang membawa mimpi, sekarang kalian pergi membawa harapan. Terima kasih telah menjadi perjalanan indah dalam hidup kami. Teruslah belajar dan berkarya untuk kesuksesan kalian di masa depan. Khairu jalisin fi zamani kitabun. Sebaik-baik teman duduk sepanjang zaman adalah kitab. Jangan takut gagal. Kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Terus semangat untuk masa depan. Jangan berhenti untuk menuntut ilmu, karena itu menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala, memerlukan ilmu dan akhlak yang mulia. Teruslah berjuang untuk menggapai cita-cita kalian, karena kemajuan suatu negara ada di tangan kalian.
Teruslah berjuang untuk ilmu dan jangan lupa di luar sana menjaga akhlak dan adab yang baik.